Kita belajar kitab Syarah Qatrun Nada. Hmm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina wa ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'an. Amin ya rabbal alamin. Teman sahabat GM semuanya di mana berada, semoga semuanya senantiasa dalam Allah, dalam keadaan sehat walafiat. Ada suaranya enggak? Tes. Syarah Qatrun Nada Wabalus Soda Tasnef Ibnu Hisham. Ini syarah Qatrun Nada tulisan Ibnu Hisham sendiri. Halaman 42. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang kedua. Di atasnya judulnya pembagian fi'il. Ya. Beliau memulai dengan fi'il madhi. Alamatul fi'lil madhi wa bina'uh. Yang kedua yaitu alamatul fi'lil madhi, tanda fi'il madhi, wa bina'uhu, dan binanya fi'il madhi. Wa bada'tu min dzalika bil madhi, dan saya memulai dari demikian fi'il dengan madhi. Ya, ini Syam nih kan. Beda dikit dengan Jarumiyah, tapi mirip-mirip lah. Dan saya memulai dari demikian fi'il dengan madhi. Fadzakartu anna alamatahu ayyaqbala ta'at ta'nis sakinata. Maka saya telah menyebut bahwa sungguh tandanya madhi itu menerima ia akan ta ta'nis as-sakinata, ta yang sukun. Nah, jadi ini syarahnya di matannya beliau sudah bilang, saya menyebut tanda fi'il madhi dia menerima ta ta'nis. Ta ta'nis, ta yang sukun. Sakinata naik kepada ta. Ta ta'nis di fi'il menunjukkan berarti fa'ilnya muannas. Mana contohnya? Ka qoma wa qa'ada ya. Qoma, qa'ada, kata beliau, kenapa qoma fi'il madhi dan qa'ada? Karena bisa kita tambah ta ta'nis, bisa kita baca qomat wa qa'ada. Nah, takulu engkau berkata qomat wa qa'adat. Wa anna hukmahu fil asli al-bina'u 'alal fathi kama masalna. Nah, dan bahwa sungguh hukumnya madhi pada asal. Bahwa sungguh hukumnya madhi pada asal itu al-bina'u. Bina atas fathah, kama masalna, sebagaimana yang telah kami contohkan. Jadi pada dasarnya kata beliau fi'il madhi mabni di atas fathah. Mana dalam kitab Muhtasar Jidan juga begitu kan? Dalam kitab Jarumiyah kan? Al-madhi maftuhul abada. Bahkan di sana nggak ada kecuali. Begitu kita ngaji Muhtasar dulu. Fi'il madhi selalu fathah. Memang fathahnya kadang zahir, fa'ala. Kadang fathahnya takdir, fa'alu, fa'altu kan? Ketika bersambung waw jama, bersambung dhamir rafa' muttasil kan dia tetap mabni di atas fathah takdir kan? Karena karahiyah kan? Benci beriring-iring 4 huruf yang seperti satu kalimat berharokat semua. Tapi di sini beliau beda cara mengibaratnya. Coba kita lihat.
Wa anna hukmahu kita atah kepada alamatahu. Wa fadzakartu. Maka sungguh maka saya telah menyebutkan bahwa sungguh pada asal hukumnya madhi pada asal itu al-bina'u alal fathi itu bina di atas fathah. Enggak kelihatan. Ditunjuk enggak kelihatan di apa ya? Hmm, ya, coba kalau di garis kelihatan. Ya, muncul. Wa anna hukmahu fil asli dan saya telah menyebutkan bahwa sungguh hukumnya madhi pada asal itu al bina'u bina di atas fathah. Kama masalna sebagaimana telah saya contohkan. Ya kan? Qama, qa'ada mabni di atas fathah. Wa qad yakhruju anhu ila dhammi. Kadang-kadang keluar ianya madhi. Qad yakhruju kadang keluar ianya madhi darinya fathah kepada dhammah. Nah, cuma di sini beliau nggak menjelaskan. Keluar ianya madhi dari fathah kepada dhammah, apa maknanya? Tadinya bina fathah, sekarang bina dhammah, atau bagaimana? Yang penting, fi'il madhi pada asalnya bina atas fathah. Berarti secara zahir kadang-kadang bina atas dhammah. Nah, cuma dalam muhtasar jidan, selalu bina fathah madhi, selalu fathah. Nggak ada kecuali. Maftuhul akhiri abadan. Cuma fathahnya kadang zahir, kadang takdir. Di sini kita lihat di depan ada pembahasan apa enggak. Nah, yang penting fi'il madhi asalnya fathah, cuma kadang-kadang keluar ianya madhi darinya fathah kepada dhammah. Wadzalika demikian itu, idza tasalat bihi wawul jamaati. Demikian itu apabila bersambung dengannya madhi oleh waw jama'. Kalau di fi'il madhi ada waw jama', jadi dhammah kan fa'ala fa'ala fa'alu. Jadi fa'ala fa'ala fa'alu. Nah, cuma mana contohnya? Kaqaulika seperti ucapanmu qamu. Apakah ini kita menyebut qamu fi'il madhi mabni di atas dhammah? Kan? Nah, ini wallahu a'lam. Tapi kalau seingat saya dalam muhtasar, jelas di sana. Qamu fi'il madhi mabni atas fathah takdir. Kenapa dibina di atas fathah takdir? Karena sibuk tempat, istighalul mahalli biharakatil munasabah. Karena sibuk mim, akhir fi'il madhi yaitu mim, sibuk mim dengan harokat munasabah. Karena di depannya waw dia mesti dhammah, qamu. Aturannya qamau. Jadi mabni di atas fathah takdir. Di sini Ibnu Hisham menyatakan qamu fi'il madhi mabni di atas dhammah. Itu aja. Wa qa'adu fi'il madhi mabni di atas dhammah juga. Nah, itu. Jadi berpindah dari asal mabni fathah, berpindah kepada mabni dhammah ketika bersambung dengan waw jama'. Ya, ada teman-teman yang punya pendapat yang berbeda. Bagaimana ini maksudnya? Au ila sukuni. Ila sukuni atah kepada ila dhammi. Dan kadang-kadang yakhruju. Keluar ianya fi'il madhi. Minhu darinya fathah kepada sukun. Ada juga fi'il madhi jadi bina sukun. Wadzalika idza tasala bihi dhamirul marfu'ul mutaharriku. Demikian itu apabila bersambung dengannya madhi oleh dhamer yang marfu, dhamer yang berharokat. Dhamer yang jadi fa'il. Apabila bersambung dengannya madhi oleh dhamer yang marfu, dhamer yang berharokat. Kaulika kumtu, fa'altu, darabtu. Nah, itu kumtu berarti fi'il madhi di sini mabni ala sukun. Nah, itu di sini alasannya. Nah, tu dhamir muttasil mabni ala dhammah pada mahrafa fa'il. Qa'adtu fi'il madhi mabni ala sukun. Qumna fi'il madhi mabni ala sukun. Nah, fa'ilnya qa'adna sama. Wan niswatu atah pada dhamir apabila bersambung dengannya oleh niswah. Mana niswah oleh nun niswah. Nah, qumna qa'adna. Nah, itu. Jadi kesimpulannya berarti dalam kitab Qatrun Nada, fi'il madhi mabninya 3. Asalnya memang mabni di atas fathah. Kadang-kadang jadi dhammah. Kadang-kadang jadi bina sukun. Nah, kan gitu. Kalau dulu, ingat saya, ini saya ulang lagi karena penting ya.
Kalau orang yang ngaji muhtasar atau mungkin mutamimah, kayaknya di sono langsung fi'il madhi selalu mabni fathah. Cuma fathahnya kadang zahir, kadang fathahnya takdir. Kapan fathahnya ditakdir? Seperti di sini. Kalau bersambung dengan waw jamak, qamu, fathahnya takdir. Bersambung dengan dhamir rafa' berharokat. Kelihatannya sukun, tapi mabni di atas fathah, fathah takdir kah? Bersambung dengan nun niswah juga mabni di atas fathah takdir. Jadi nggak apa-apa, bebas kah? Yang penting ada dasarnya. Oke. Oke. AC Fortune, ya. Akhi, ya. Wa talakhasa min dzalika anna lahu salasa halatin. Talakhasa dan berkesimpulan dari demikian penjelasan di atas. Berkesimpulan dari demikian anna lahu. Oleh ya fa'il jumlah anna nanti fa'il talakhasa oleh bahwa sungguh baginya madhi itu salasa halatin itu 3 keadaan. Madhi memiliki 3 hal. Mana 3 hal? Ad-dhammah. Kita badal kepada salasa. Mana 3? Ad-dhammah wal fathah was sukuna. Badal ba'at min qul. Jadi dhammah kadang bina dhammah. Ketika bersambung dengan waw jamak, fi'il madhi bina fathah itu asal. Fi'il madhi bina sukun ketika dia bersambung dengan dhamir rafa' yang berharokat. Darabtu, qumtu, qultu. Waqad bayyantu dzalika dan sungguh telah saya jelaskan akan demikian di atas. Ibnu Hisham sudah menjelaskannya. Oke. Walamma kana minal af'alil madiyati makhtulifa fi fi'liyatihi nasastu alaihi wa nabbahtu ala annal asaha fi'liyatuhu wa huwa arba'u kalimatin. Di sini beliau sebelum saya maknai tadi udah tanda fi'il madhi kan? Cuma ada beberapa kalimat yang diperselisihkan. Ada ulama nahwu yang bilang itu fi'il madhi, ada yang bilang itu isim. Ada beberapa kalimat yang diperselisihkan tentang apakah dia fi'il madhi atau bukan. Karena itu beliau akan menegaskannya. Penting. Walamma manakala kana minal af'ali adalah sebahagian dari fi'il madhi itu ukhtulifa yang diperselisihkan akan dianya fi fi'liyatihi dalam kefi'iliyahannya Manakala adalah sebahagian dari fi'il madhi itu isim kana. Itu fi'il yang diperselisihkan orang pada kefi'ilannya nasastu, jawab lama. Ini saya naskan, saya sebutkan secara jelas atasnya wa nabbahtu dan saya memberitahukan ala annal asaha kepada bahwa sungguh pendapat yang asah itu fi'liyatuhu fi'ilnya Fi'ilnya Ada 4 kalimat yang diperselisihkan tentang kefi'ilannya. Cuma pendapat asah menyatakan 4 kalimat itu fi'il. Wa huwa arba'u kalimatin. Dia nyama ma ukhtilifa fi fi'liyati. Itu arba'u kalimatin ada 4 kalimat. Yang mana 4? Ni'ma, wa bi'sa, wa asa, wa laisa. Ni'ma, bi'sa, asa, dan laisa. Ada yang bilang fi'il, ada yang bilang isim. Semua punya dalil. Kita bahas satu-satu. Bagaimana teman-teman semuanya? Masya Allah. Jadi bagi-bagi biar semangat ya. Biar ada manfaat insya Allah. Oke. Fa'amma ni'ma wa bi'sa. Adapun bermula ni'ma dan bi'sa. Fadhahabal farra'u wa jama'atun minal kufiyin. Maka berpendapatlah oleh Syekh Farra dan oleh satu jamaah dari kufiyin ila annahuma ismani. Kepada bahwa sungguh keduanya itu isim keduanya. Itu. Jadi ni'ma bi'sa menurut Syekh Farah dan satu jamaah dari Kufiyun, beliau menyatakan ni'ma bi'sa isim ini. Apa dalilnya? Wastadallu ala dzalika bidukhuli harfil jarri alaihima fi qawli ba'dihim. Wastadallu dan berdalillah mereka Farah dan jamaah Kufi. Berdalillah mereka kepada demikian ni'ma bi'sa ini isim. Bidukhuli harfil jari dengan masuk huruf jar
atas keduanya nikma dan bisa fi qauli ba'dihim dalam ucapan sebahagian mereka orang Arab. Jadi ada nukilan perkataan dari orang Arab, mereka memasukkan huruf jar kepada nikma dan bisa. Sedangkan huruf jar kita tahu dia sebahagian dari khasaisul isim, kan? Atau ya kekhususan isim. Ketika ada huruf jar masuk ke nikma bisa, berarti mereka secara zahir menyatakan nikma bisa itu berarti isim. Nah ini. Mereka mendalilkan kepada demikian nikma bisa itu isim bidukhuli harfil jari dengan masuknya huruf jar alaihima kepada keduanya nikma dan bisa fi qauli ba'dihim dalam ucapan sebagian orang Arab waqad busyira bibintin, padahal mana di sini wawhab dalam keadaan sungguh diberi kabar gembira akan dianya ba'dihim bibintin dengan seorang putri. Maknanya ketika seorang Arab dapat anak perempuan mereka gembira. Bukan mereka yang gembira. Bushira. Mereka diberitakan kabar gembira mereka punya anak perempuan. Ketika itu mereka menyatakan, Wallahi mahia bini'mal walad. Wallahi demi Allah. Mahia. Tidaklah dianya anak perempuan. Gitu kan? Mahia. Tidaklah dianya anak perempuan. Itu bini'mal walad. Itu sebaik-baik anak. Nah, coba kita lihat di sini. Wallahi. Wow, kasam kah? Manafi kan? Iya mubtada nih. Kalau secara zahir dulu. Bini amal wala, bi huruf jar masuk ke nikma. Karena huruf jar khusus dengan isim berarti nikma isim. Walaupun dia punya tugas lagi merafakkan kan. Ini aneh kan? Asim di nikma isim tapi dia butuh kepada marfu. Ni'mal waladu. Nah, itu dalilnya, tapi dalilnya nanti dibantah kan. Dalam kalimat terakhir ijam qabul. Ijab kabul. Coba ditulis yang ini, Ustaz. Kurang paham. Apa yang ngantar? Ya. Wa qaulin akhara. Wa qaulin akhara. Ini qaulin akhara kita atas pada qauli ba'dihim. Dan mereka mendalilkan kepada demikian dengan masuknya huruf jar atas keduanya pada ucapan yang lain. Ini ucapan yang lain di depan. Waqad sara ila mahbubatihi. Ini latar belakang ucapan ini ya. Latar belakang ucapan ini. Waqad sara sungguh berjalan ianya seseorang ila mahbubatih kepada yang dicintainya, kepada kekasihnya, ala himarin bati isairi. Berjalan ianya seseorang kepada kekasihnya di atas keledai bati isairi, keledai yang lambat banget jalannya. Bati'i naik kepada himarin, atas keledai yang lambat jalan. Seorang punya kekasih, dia rindu kepadanya, dia datang naik keledai, jalannya lambat. Apa katanya? Ni'mas sayru ala bi'sal airu. Ni'mas sayru. Sebaik-baik perjalanan itulah ini perjalanan saya menuju rumah kekasih saya. Ala bi'sal airu. Di atas seburuk-buruk kendaraan. Nah ini perhatikan yang jadi syahid di sini. Ala masuk kepada bi'sa. Berarti bi'sa isim. Karena ada huruf jar. Nah begitu kata Ba'dul Kufiyin dan Syefara. Bagaimana teman-teman? Kalau ada yang mau ditanyakan, nggak apa-apa ditanyakan aja kan. Kalau saya mampu menjawab, insya Allah saya jawab. Kalau nggak mampu, kita tunda kan. Dah. Nanti yang menyatakan nikma bisa bukan fi'il, bukan isim, berarti beliau harus mampu membantah ucapan bi ni'mal waladu. Nanti bantahannya di depan. Kita lanjutkan. Wa amma laisa, adapun laisa khola. Kalau khola apa namanya? Fi'il istisna kan? Ada khola, ma khola. Qamal qawmu khala zaidan atau khala zaidin. Khala Ustaz. Kalau itu maksud Ustaz istisna khala. Bati sair na'am. Naam. Benar. Bati sairi na'am kepada himarin. Enggak apa-apa. Bati enggak marifah dia. Idhofah isim fa'il kan. Bati sairi. Enggak marifah. Apa namanya? Idhofah lafzi kan.
Wa amma laisa, adapun laisa, fadhahabal farisiyu ilal halabiyah. Fil halabiyah adapun laisa, maka berpendapatlah oleh Syekh Farisi dalam kitab halabiyahnya, ila anha harfu nafye. Kepada bahwa sungguhnya laisa itu huruf nafi. Huruf nafi, ini menurut Syekh Farisi. Bimanzilati man nafiyah. Dengan kedudukan manafiyah. Jadi laisa sama seperti manafi, kata Syekh Farisi. Wa tabi'ahu ala dzalika Abu Bakrin bin Syukaira. Dan mengikuti akannya Syekh Farisi di atas demikian pendapat oleh Abu Bakrin ibnu Syukair. Nah, mana? Mami, buka kopi. Nah, dah, laisa udah kah? Sekarang asa. Wa amma asa fadhahabal kufiyuna ila anha harfu tarajjin bimanzilatil ala. Adapun asa maka berpendapatlah oleh kufiyun kepada bahwa sungguhnya asa itu huruf taraji. Bimanzilatil ala dengan kedudukan la'ala juga. Jadi asa huruf taraji, tetap ada tugasnya kan. Nah, rafa isim tetap, nasab khobar. Kemudian khobarnya fi'il mudhari' yang adaan tetap kan. Cuma namanya saja dia huruf. Nah itu. Wa tabi'ahum ala dzalika Ibnu Sarraji dan mengikuti akan mereka kufiyun atas demikian pendapat oleh Ibnu Sarraj. Nah, ini beliau membawa khilaf-khilafnya. Kemudian baru tarjih, beliau mentarjihkan. Wasahihu annal arba'ata af'alun. Bermula pendapat yang sahih, bahwa sungguh keempat tadi, ni'ma bi'sa, laisa asa, ni'ma bi'sa, laisa asa. Pendapat yang sahih bahwa sungguh keempat tadi itu fi'il semuanya. Fi'il. Bidalil ittisalit ta'i ta'nisi sakinati bihinna. Dengan dalil bersambung ta ta'nes, ta yang sukun. Sakinati naik kepada ta. Dengan dalil bersambung ta ta'nes, ta yang sukun. Bihinna dengan 4 kalimat tadi. Kalau ada kalimat bersambung dengan ta ta'nes yang sukun, ta ta'nes yang sukun itu kekhususan fi'il. Kekhususan fi'il dia. Tapi kalau ta ta'anis berbaris nggak khusus kepada fi'il, pada isim ada, pada huruf juga ada, kayak sammata gitu. Ya, silakan ya, Ustaz Irzal. Ya. Kakaulihi ta'ala, kakaulihi alaihi salatu wasalam seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabda Nabi? Man tawaddo'a yaumal jum'ati fabiha wa ni'mat. Ya. Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu ia pada hari Jumat. Man isim syarat ya. Man isim syarat mabni ala sukun pada marafa mubtada. Tawaddo'a fi'il madhi tapi pada mahal jazam fi'il syarat. Man tawaddo'a, barang siapa yang berwudu ia pada hari Jumat fabiha. Fabiha maka dengannya ruksah, ha kembali ke ruksah takdir. Arti asalnya fa'akhadha biha, fa'akhadha biha. Maka sungguh telah mengambil ia dengannya ruksah. Wa ni'mat, dan sebaik-baik ruksah. Nah, itulah wudu. Nah, takdirnya. Barang siapa yang berwudu ianya seseorang pada hari Jumat, fabiha, maka telah mengambil ia, fa'akhadha biha, maka telah mengambil ia dengan ruksah. Ha kembali ke ruksah, wa ni'mat, dan sebaik-baik ruksah, itulah wudu. Ni'matir ruksatul wudu'u, seolah-olah kan. Yang penting di sini syahidnya nikmat ada kata aneh. Saya ini nikmat berarti fi'il madhi. Wa man igtasala fal ghuslu afdalu, dan barang siapa yang mandi ia fal ghuslu maka mandi itu lebih utama. Bagaimana makna hadis di sini? Ya, beliau menjelaskan bagaimana makna hadis di sini. Ini kita pindah itu. Nah, wal makna, dan bermula makna hadis man tawaddu'a yaumal jum'ati fa bi rukhsati akhadha. Barang siapa yang berwudu ia pada hari Jumat, maka dengan ruksah telah mengambil ia. Bir ruksah muta'alaq kepada akhadha. Wa ni'mati ruksatu al wudu, dan sebaik-baik ruksah itulah wudu. Ya. Kotakulu, dan engkau berkata, contoh lain, bi'satil mar'atu hammalatul hatab.
Ini contoh bahwa bi'sa ini fi'il madhi karena ada tak-taknya. Bi'satil mar'atu, seburuk-buruk perempuan itu hammalatul hatab, pembawa kayu bakar, istri Abu Lahab. Nah, walaisat hindun muflihata. Tidaklah si Hindun itu yang beruntung. Wa'asat hindun antazurana. Mudah-mudahan si Hindun itu menjenguk ia antazurana, menziarahi ia akan kita. Jadi beliau sudah menjawab bahwa keempatnya fi'il madhi dalilnya masuk tata anis. Sekarang bantahan terhadap pendapat yang menyatakan bagaimana itu nikma bisa kadang-kadang masuk huruf jar. Nah, ya. Nah ini. Wa amma mastadalla bihil kufiyun. Adapun bermulama istadalla yang berdalil dengannya ma oleh kufiyun, ma istadalla ini syair di atas tadi kan, atau ucapan orang Arab tadi. Ketika diberikan seorang anak perempuan, mahia bini'mal walad kan gitu. Mahia bini'mal walad. Bini'ma. Amma mastadalla. Adapun ma ucapan orang Arab tadi yang berdalil dengannya ma oleh kufiyun, fa muawwalun. Fahuwa muawwalun. Muawwalun khabar mubtada mahdhuf. Bahwa muawwalun maka dianya ma itu ditakwilkan. Takwilkan ala hadfil mausufi di atas dibuang mausuf wasifatihi dan dibuang sifatnya mausuf. Nah, jadi ternyata sebelum ni'mal walad ada dua kalimat yang mahdhuf, sifat bersama mausufnya. Dua-duanya dibuang. Wa iqamati ma'mulis sifati muqamaha, dan mendirikan ma'mul sifat muqamaha pada tempatnya sifat. Nanti di contoh kita paham. Ada mausuf yang dibuang, ada sifatnya dibuang. Kemudian ditempatkan ma'mulnya sifat. Ma'mul dari sifat yang dibuang. Sifat dibuang, mausuf dibuang, ma'mulnya tinggal, ma'mul sifat. Maf'ul dari sifat misal. Kemudian maf'ul sifat itu digeser ke tempat sifat nanti. Nah, itu maknanya mendirikan ma'mul sifat muqamaha pada tempatnya sifat. Di contoh kita paham wat takdiru bermula takdir itu. Ini contoh di atas. Mahia biwaladin makulin fihi ni'mal walad. Asalnya begini. Tidaklah dianya anak. Itu anak yang dikatakan padanya anak. Akan apa dikatakan ni'mal walad? Sebaik-baiknya anak. Nah, kita lihat nih kan. Tadi contoh kan mahia bini'mal walad langsung. Mahia bini'mal walad. Bi masuk ke nikma. Padahal enggak. Nah, famu awalun. Adapun ma yang berdalil dengan nyama oleh kufiyun, maka dia nyama itu ditakwil kepada buang mausuf. Pertama ada mausuf yang dibuang, yaitu waladin. Wasifatihi dan sifatnya mausulnya, ini makulin. Waladin makulin kan? Makulin kan naik kepada waladin. Berarti waladin mausuf, makulin sifat. Dan wa iqamati menempatkan ma'mul sifat. Ma'mul sifat yang jadi sifat tadi makulin. Ma'mulnya apa? Ni'ma. Makul isim maf'ul. Ya kan? Dia perlu kepada maf'ul ini ni'ma ini atau naib fa'il. Makul dia perlu kepada naib fa'il. Naib fa'ilnya jumlah ni'mal waladu yang kita sebut dengan makul kaul kan? Makul kaul. Nah, itu tadi. Jadi ada mausuf yang dibuang waladin, ada sifat yang dibuang makulin. Kemudian menempatkan ma'mul sifat, yaitu ni'mal walad pada tempatnya sifat. Nah, itu. Jadilah bi masuk ke nikma. Bi masuk ke nikma. Nah, itu. Begitu juga ni'mas sairu ala airin maqulin fihi bi'sal airu. Orang Arab bilang ni'mas sairu ala bi'sas sairi kan? Langsung ala bi'sas sairi. Ada airin maqulin yang dibuang. Mausuf sifat dibuang. Kemudian ma'mul dari mausuf yaitu bi'sal airu langsung dimasuki oleh ala huruf jar. Nah, jadi terbantahlah ucapan kelompok di atas yang menyatakan nikma bi'sa huruf karena masuk huruf jar. Enggak. Huruf jar masuk kepada mahdhuf. Berarti boleh kan? Karena ini simai. Nah, simai. Dan takdirnya selalu sama. Kalaupun ketemu selalu takdirnya sama. Pasti makulin fih. Enggak akan berubah. Faharful jari fil hakikati innama dakhala ala ismen mahdhufin kama bayan. Maka bermula huruf jar pada hakikatnya
Maka bermula huruf jar pada hakikatnya itu innama, hanya saja dakhala masuk ianya huruf jar ala ismen mahdhufin kepada isim yang dibuang, akan dianya isim. Kama bayana sebagaimana telah kami jelaskan. Nah, itu. Kama qalal akharu sebagaimana berkata oleh orang yang lain. Minar rajazi dari buhur raja. Apa kata penyair? Wallahi ma laili binama. Nah, ini kan. Wallahi ma laili binama sahibuhu wala mukhalitul layani janibuhu. Nah, ini seolah-olah kan, wallahi demi Allah ma laili, tidaklah bermula malamku itu binama, itu yang tidur. Seolah-olah nama kayak isim. Kenapa? Dimasuki oleh bi huruf jar. Padahal enggak. Bi enggak masuk ke nama. Ini ada sifat dan mausuf yang mahdhuf. Wallahi ma laili. Demi Allah tidaklah bermula malamku itu malam. Makulin fihi yang dikatakan padanya malam. Nama sahibuhu telah tidurlah pemiliknya malam. Nah, kan? Ini contoh aja. Ma laili binama sahibu asalnya wallahi ma laili bilailin makulin fihi nama sahibu. Jadi ada syahid dalam bahasa Arab bahwa boleh huruf jar masuk kepada mahdhuf dengan ketentuan ada penggantinya. Ya. Wala mukhalitul layan. Ya. Wala mukhalitul layan. Tidaklah bermula yang bercampur layan. Yang bercampur kekasaran. Layan kasar. Itu janibuhu. Itu sisinya malam. Atau yang meninggalkan malam. Ya. Nah, itu. Bagaimana teman dan sahabat semuanya? Ya. Nah, itu tanda fi'il madhi. Kita lanjutkan tanda fi'il amar. 3. Alamatu fi'lil amri wa bina'uhu. Yang ketiga itu tanda fi'il amar dan binanya fi'il amar. Walamma faraghtu min dzikri alamatil madhi wa hukmihi. Dan manakala saya telah selesai dari menyebutkan tanda-tanda madhi wa hukmihi dan dari menyebutkan hukum-hukumnya madhi. Wa bayani makhtulifa fihi minhu dan sesudah menjelaskan yang diperselisihkan orang padanya darinya madhi. Ya, sana itu saya duakan bil kalami ala fi'lil amri dengan berbicara kepada fi'il amar. Fi'il ada 3 sebelumnya. Fi'il madhi sudah beliau bahas. Dan manakala beliau sudah membahas tanda fi'il madhi, hukum fi'il madhi kan? Tanda fi'il madhi kan masuk ta anes, hukum fi'il madhi mabni di atas fathah, kadang dhammah, kadang sukun. Kemudian beliau sudah menjelaskan 4 kalimat yang diperselisihkan. Ada yang bilang madhi, ada yang bilang isim, tapi pendapat yang kuat menyatakan dia fi'il madhi. Sana itu saya duakan dengan menyebutkan dengan berkalam kepada fi'il amar. Sekarang beliau membahas fi'il amar. Walaupun dalam pembagian madhi, mudhari', amar. Tapi dalam penjelasan madhi dulu, kemudian amar dulu, terakhir baru mudhari'. Mungkin alasannya karena fi'il mudhari' pembahasannya panjang. Fi'il mudhari' mu'rab. Jadi ada amelnya. Makanya diterakhirkan panjang. Fadzakartu anna alamatahu allati yu'rafu biha muraqqabatun min majmu'i syai'aini. Maka saya telah menyebut. Fadzakartu, maka saya telah menyebut. Di mana beliau menyebut? Di matan katrun nada. Karena ini syarahnya. Fadzakartu, maka saya telah menyebut. Dalam matan. Anna alamatahu, bahwa sungguh tandanya amar. Tanda allati. Allati naik kepada alamah. Tandanya amar. Tanda yang yu'rafu biha. Yang dikenal dengannya tanda. Yang dikenal akan dianya amar. Dengannya tanda. Itu murakkabatun. Khabar anna. Itu gabungan. Min majmu'i syai'aini dari kumpulan 2 perkara. Jadi fi'il amar itu. Satu kalimat baru sah kita sebut fi'il amar. Harus ada 2 tandanya sekaligus.
Harus ada dua tandanya sekaligus. Wahuma, dan bermula keduanya dua tanda. Huma syai'a ini. Dalalatuhu ala talabi wa qabuluhu ya al-mukhatab. Mukhatabati. Yang pertama dalalatuhu, menunjukkannya amar kepada tolak. Satu kalimat berusaha kita sebut fi'il amar, dia maknanya perintah. Wa qabuluhu, dan menerimanya amar ya al-mukhatabah. Harus dia menerima ya mukhatabah. Makna ya mukhatabah juga dia menerima. Kalau ada dua tanda ini, kalau dia bisa kita pakai dua-duanya, baru bisa disebut fi'il amar. Kalau cuma ada salah satu, bukan fi'il amar. Mana contohnya? Wadzalika nahu, demikian itu seperti kum. Kum ini, berdirilah kamu. Kum fi'il amar. Dia sah karena ada tandanya. Pertama, dia menunjukkan kepada perintah. Kemudian kalau kita tambah ya boleh. Kumi anti ya. Berdirilah kamu, hai perempuan, sah. Ada penggunaannya. Nah, demikian itu seperti kum. Fa innahu dalun ala talabil qiyami. Maka bahwa sungguhnya kum itu menunjukkan ya kepada meminta berdiri. Wa yaqbalu. Nah, dan sesungguhnya kum itu yaqbalu, menerima ya al-mukhatabati, akan ya mukhatabah. Terima ya mukhatabah. Nah, takulu idza amartal mar'ata. Engkau mengatakan bila engkau memerintahkan akan perempuan. Memerintahkan perempuan ini depan kita berarti kan mukhatabah. Kumi, kau mengatakan kumi. Berarti kum sah kita sebut fi'il amar karena ada dua tanda. Walaupun enggak sekaligus kah? Di kum tandanya tolab doang. Tapi ketika kum kita robah jadi kumi, orang Arab menggunakannya. Itu. Wa kadzalika uqud wa uqudi. Demikian juga itu uqud. Fi'il amar berarti karena menunjukkan kepada tolab dan juga bisa ditambah ya. Ketika ditambah ya bunyinya uqudi. Idhab idhabi. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, fakuli washrabi wa qarri aina. Makanlah engkau wahai Maryam, washrabi, minumlah engkau, wa qarri, bahagialah engkau, ainan, nisbah mata, nisbah hati ya, tenanglah jiwamu. Nah, itu kuli washrabi wa qarri ya. Lamar. Kul isyrab ya. Karra ya kirra. Bagaimana, teman? Masih ada yang menyimak? Nah, itu. Oke. Sekarang tafri tadi. Jadi fi'il amar baru bisa disebut fi'il amar harus ada dua tandanya. Menunjukkan kepada tolak, perintah. Kemudian sah kita masuki ya mukhatabah. Bismillahirrahmanirrahim. Falau dallatil kalimatu ala talabi. Maka jikalau menunjukkan oleh kalimat kepada tolab. Jikalau menunjukkan oleh kalimat kepada tolab. Ada makna perintahnya. Walam taqbal ya al-mukhatabati. Dan tidak menerima ianya kalimat akan ya mukhatabah. Enggak menerima ya mukhatabah. Nahu sah. Ya, seperti sah. Apa makna sah? Bimana uskut. Diamlah kamu. Ya, sah, diamlah kamu. Jadi sah ini diam. Diam tertentu, bukan umum diam. Ya. Sah, diamlah kamu. Diam yang sudah maklum. Ya. Wamah, dan seperti mah. Bimakna ukfuf, tahanlah. Ukfuf, tahan olehmu. Jadi secara makna sah dan mah, dia ini mengandung perintah. Nah, tapi dia nggak menerima ya mukhatabah. Nah ini. Ya kan? Kalimat menunjukkan kepada talab, dia tidak menerima ya mukhatabah, sah. Mana tidak menerima ya mukhatabah, orang Arab nggak bilang sahih, nggak ada, sah aja. Sah, mah. Ya kan? Paling orang Arab bilang sahin. Artinya ditambah tanwin tangkir. Jadi kalau sah nggak pakai tanwin, dia ma'rifah. Apa mana ma'rifah? Diam yang sudah maklum. Diam yang sudah maklum. Tapi kalau sahin itu diam secara umum. Ada teman kita ngobrol mulu, banyak banget ngobrol kan. Kita bilang sahin, nah, itu diam dari segala hal. Tapi kalau sah, diam khusus. Teman kita sedang bicara, dia membicarakan rahasia kita. Kita bilang sah, diamlah kamu. Diam dari apa yang kamu bicarakan tentang saya. Kalau tentang urusan lain, nggak usah diam.
Itu maksud dari isim fi'il ma'rifah dan nakirah. Tanwin tangkir kan. Sah mah. Nah itu. Berarti sah dan mah ini bukan fi'il amar. Karena ada makna tolak, nggak sah menerima ya mukhatabah. Au qabilat ya al mukhatabati wa lam tadulla ala talabi. Atau menerima ianya kalimat akan ya mukhatabah. Ya mukhatabah ada. Walam tadulla dan tidak menunjukkan ianya kalimat kepada talab, kepada perintah kan? Atau permintaan. Contoh, anti ya Hindu takumina wa ta'kulin. Engkau hai Hindun itu engkau berdiri dan engkau makan. Kan? Jadi takumin kan ya mukhatabah nih. Ya mukhatabah. Ya ta'kulin juga ya mukhatabah. Cuma kan nggak ada makna perintah di sini karena memang ini fi'il mudhari kan. Kita udah paham. Anti ya Hindun, bermula engkau Hindun itu takumin, engkau berdiri, wa ta'kulin dan engkau makan. Lam yakun fi'il amrin. Ini jawab law dua-duanya. Jadi kita ulang, jikalau satu kalimat menunjukkan kepada talab tidak menerima ya mukhatabah, atau satu kalimat menerima ya mukhatabah tidak menunjukkan kepada talab, lam yakun fi'ila amrin, tidak ada ianya mazkur dari kalimat itu fi'il amar. Nah, ya. Tidak ada ianya kalimat itu fi'il amar. Nah, bismillah. Nah, ini coba pakai apa namanya? TikTok Studio kan. Cuma bagus kelihatan kitabnya. Cuma komentarnya nggak tahu kemana. Apa nggak ada yang komentar, apa nggak kelihatan. Ya. Di kitabnya terang, Masya Allah kan. Ya. Oke. Summa bayantu anna hukma fi'lil amri fil aslil bina'u ala sukuni. Summa bayantu, kemudian saya menerangkan bahwa sungguh hukum fi'il amar pada asal itu bina di atas sukun. Pada dasarnya fi'il amar itu bina di atas sukun. Jadi walaupun dalam kitab Jarumiyah majzum kan, wal amru majzumun. Majzumul akhiri abada. Maksud dengan jazam di sono sukun juga kan. Karena jazam itu kan untuk fi'il mudhari. Mana jazam harokat i'rab. Jazam itu i'rab. Bukan bina. Kalau bina sukun kan. Kalau di sini langsung ibaratnya sukun. Kemudian saya menjelaskan bahwa hukum fi'il amar pada asal itu bina di atas sukun. Ka idrib. Idrib fi'il amar mabni ala sukun. Nah, itu kita sebut. Fa'ilnya mustatir wajib, takdirnya anta. Idhab fi'lu amrin mabniyun ala sukuni. Ya. Waqad yubna ala hadfi akhirih. Kadang-kadang taklil, kadang-kadang dibina akan dianya amar di atas buang akhirnya amar. Ada juga fi'il amar bukan mabni di atas sukun, tapi mabni di atas buang akhir. Mana buang akhir? Buang huruf ilat yang ada di akhirnya. Wadzalika in kana mu'talan, demikian itu jika ada ianya fi'il amar itu mu'tal. Kalau fi'il amar itu mu'tal, mana mu'tal ada huruf ilat di ujungnya, baik waw alif ya, berarti ketika dia jadi amar mabni di atas buang huruf ilat. Mana contohnya? Nahu ughzu, berperanglah kamu. Ughzu fi'il amar mabni di atas buang huruf ilat, yaitu waw. Dari mana kita tahu waw? Karena dhammah, sisa dhammah menunjukkan kepada waw. Ughzu. Fa'ilnya mustatir, takdirnya anta. Ikhsha, takut olehmu. Yakhsha fi'il amar mabni atas buang huruf ilat, yaitu alif. Karena fathah menunjukkan kepada alif. Fa'ilnya mustatir, takdirnya anta. Irmi fi'il amar mabni di atas hazfi harfin ilah, yaitu ya. Irmi. Roma yarmi. Haryanto Fernandes. Ya, selamat bergabung. Waqad yubna ala hazfin nun. Kadang-kadang dibina akan dianya fi'il amar di atas buang nun. Fi'il amar juga kadang dibina di atas buang nun. Udah berapa bina fi'il amar? Asalnya fi'il amar mabni di atas sukun. Kadang-kadang mabni di atas buang huruf ilah. Ya kan? Kadang-kadang mabni di atas buang nun. Udah 3. Wadzalika idza kana mustanidan li alif isnaini. Demikian fi'il amar dibina di atas buang nun apabila ada ianya fi'il amar itu mustanidan. Bersandar ya bagi alif tasniyah. Makna bersandar kepada alif tasniyah ketika fi'il amar fa'ilnya isim tasniyah.
bukan isim tasniyah, domer tasniyah. Nah, demikian itu apabila ada ianya fi'il amar itu bersandar ya bagi alif tasniyah. Ketika fi'il amar fa'ilnya domer tasniyah, itu pasti bina di atas harfin nun kah? Karena mengikuti fi'il yang 5. Nahu kuma. Asalnya kuma, kumu. Kuma fi'il amar mabni di atas harfin nun. Alif domer tasniyah mabni ala sukun pada mahraf apa ya? Au wawi jam'en atau kepada alifi isnaini. Apabila ada ianya fi'il amar itu mustanidan bersandar ya liwawi jam'en bagi waw jamak. Nahu kumu. Kumu fi'il amar mabni di atas mabniun ala hadfi harfil illah. Mabniun ala hadfin nuni. Hadfin nun. Kumu fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Ya. Alif farqiyah. Alif farqiyah waw dhamir jamak mabni ala sukun pada mahraf apa itu? Au ya'i mukhatabatin. Atau ya mukhatabah. Kumi. Ya, berarti mabni ala hazfin nun. Fahadhi salah satu ahwal lil amri ayatan. Maka bermula ini itu 3 keadaan bagi fi'il amar juga. Maka bermula ini itu ada 3 keadaan bagi amar juga. 3 keadaan. Apa 3 keadaan? Amar kadang sukun, kadang mabni di atas buang huruf ilah, kadang mabni di atas buang nun. Nah, ini 3 keadaan. Kama anna lil maudhi salah satu ahwalin. Sebagaimana bahwa sungguh bagi fi'il maudhi juga ada 3 keadaan. Fi'il maudhi asalnya bina di atas fathah, kadang-kadang dia bina di atas dhammah ketika bersambung dengan waw jamak, atau kadang-kadang fi'il maudhi mabni ala sukun ketika bersambung dengan ta dhamir berharokat. Nah, itu sudah beliau jelaskan semuanya. Nah, sekarang ada beberapa kalimat ya, yang diperselisihkan. Ada yang bilang fi'il amar, ada yang bilang isim fi'il kah? Ini beliau akan membahas. Walamma kana ba'du kalimatil amri mukhtalafan fi. Dan manakala adalah sebahagian kalimat-kalimat amar itu mukhtalafan fi, itu diperselisihkan padanya sebahagian kalimat. Hal huwa fi'lun, adakah dianya ba'du kalimat itu fi'il atau isim? Nabbahtu nisya saya beritahukan di atasnya sebahagian kalimat. Nah, ketika ada sebahagian kalimat diperselisihkan, ada yang bilang dia fi'il amar, ada yang bilang dia isim fi'il amar, saya akan memberitahukannya. Kama fa'altu misla dzalika fil fi'lil madhi. Sebagaimana yang telah saya lakukan akan seperti itu juga fil fi'lil madhi pada fi'il madhi sebelumnya. Yaitu ada 4 kalimat yang diperselisihkan tentang fi'ilnya. Fi'il amar ada berapa kalimat yang diperselisihkan? Enggak, fi'il amar lebih sedikit, 3. Wahwa salah satu. Dianya sebahagian kalimat yang diperselisihkan. Itu salah satu ada 3. Halumma, hati, dan ta'ala. Nah, halumma, ayolah, datanglah. Hati juga berikanlah. Kan? Ta'al, marilah. Ini ada 3 isim ini. Bukan 3 isim, 3 kalimat ini diperselisihkan. Ada yang bilang fi'il amar, ada yang bilang isim fi'il amar. Kita coba pelajari. Halumma, hati, dan ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Sambil ngopi, teman-teman. Fa'amma halumma, adapun halumma, fakhtalafa fihal arabu ala lughataini. Maka berselisih padanya halumma oleh orang Arab di atas 2 lughat. Nah, halumma ini, orang Arab berselisih ini. Ada 2 model cara baca halumma. Ihdahuma, bermula salah satu 2 lughat Arab tadi. Antul zima tariqatan wahidah. Bahwa melazimkan ianya satu kelompok orang Arab, melazimkan ia tariqatan wahidah akan satu cara saja, wala yakhtalifu lafduha, dan tidak berbedalah oleh lafadznya halumma bihasabi man huwa, dengan sekira-kira man hiya, yang dianya halumma itu musnadatun, itu disandarkan kepadanya man.
Tadi ikhtilaflah oleh orang Arab pada halumma. Bermula satu kelompok orang Arab. Itu tulzima melazimkan ya pada halumma tariqatan wahidah akan satu jalan. Mereka dalam keadaan apapun, siapapun yang dikhitab dengan halumma, mau satu orang, dua orang, tiga orang, laki-laki, perempuan, tetap satu model saja. Ya kan? Wala yakhtalifu lafduha dan tidak berbedalah oleh lafadznya halumma bihasabiman. Dengan sekira-kira man yang dianya halumma disandarkan kepadanya ma. Jadi man di sini fa'il. Tidak berbedalah oleh lafadznya halumma dengan sekira-kira man. Mana man dengan sekira-kira fa'il halumma. Dengan sekira-kira man yang halumma itu disandarkan kepadanya ma. Itu kepada fa'ilnya. Tetap halumma walaupun fa'ilnya mufrad tasniyah jamak. Tetap halumma. Contoh. Fatakulu, maka orang Arab berkata, atau takulu engkau berkata, halumma ya Zaid. Marilah engkau hai Zaid ke sini. Jadi halumma di sini, berarti ini kita sebut dulu isim fi'il amar. Halumma isim fi'il amar. Mabni di atas fathah, fa'ilnya mustatir, takdirnya anta. Dari mana kita tahu anta? Karena khitabnya seorang Zaid. Artinya ketika fa'il halumma mufrad, tetap halumma. Fa'il halumma tasniyah, halumma juga. Halumma ya Zaid, mari wahai Zaid. Halumma ya Zaidani, marilah kamu berdua wahai Zaid. Nah ini kan. Halumma di sini untuk tasniyah, tetap halumma. Halumma ya Zaidun, marilah wahai kamu sekalian Zaid. Ini fa'ilnya jamak, tetap halumma. Halumma ya Hindun. Untuk perempuan juga. Halumma ya Hindu, kayak Hindu nah. Ya Hindu kan. Nah, mufrad alam kan nggak boleh tanwin ya. Halumma ya Hindu, halumma ya Hindani, halumma ya Hindatu kan. Nah, tetap tariqatan wahidah maknanya nggak berubah lafadznya. Wahia lughatu ahlil hijazi dan dianya lughat yang pertama atau dianya yang pertama itu lughat ahlil hijaz, penduduk Hijaz. Wa bi aja'at tanzilu dan dengannya lughat Hijaz datanglah oleh Quran. Artinya halumma dalam Quran mengikuti lughat Hijaz nggak berubah. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, wal qailina li ikhwanihim halumma ilaina. Wal qailin dan orang-orang yang berkata bagi saudara-saudara mereka, halumma ilaina, ayolah kalian semua kepada kami. Jadi halumma di sini mengkhitab ikhwanihim. Ikhwan jamak dari akhun enggak? Ikhwan jamak. Nah, jadi halumma fa'ilnya jamak tetap mufrad. Al qailin orang-orang yang mengatakan bagi saudara mereka, halumma ayolah kalian semua ilaina kepada kami. Itu ilaina. Dan utu ilaina, datanglah kalian semua kepada kami. Jamak. Waqala ta'ala Allah berfirman, Qul halumma syuhada'akum. Datangkan oleh kalian semua akan saksi-saksi kalian. Ya. Jadi halumma untuk jamak. Ya, syuhada halumma untuk jamak di sini. Tapi tetap halumma. Cuma di sini ada dua penggunaan. Halumma pertama dia lazim. Muta'addi dengan huruf jar kan. Halumma ilaina. Halumma kedua muta'addi ini. Qul halumma syuhada'akum. Bawakan olehmu akan saksi-saksi kalian. Jadi halumma ada dua penggunaan, kadang lazim, kadang muta'addi. Ahdiru syuhada'akum. Hadirkan oleh kalian akan saksi kalian. Wahya indahum ismu fi'lin dan dianya halumma di sisi mereka ahlul hijaz di isim fi'il amar kan. La fi'lu amrin bukan fi'il amar. Kenapa bukan fi'il amar? Li'annaha wa in kanat dalatan 'ala talabi lakinnaha la taqbalu ya al-mukhatabati. Karena sesungguhnya halumma, sekalipun ada ianya halumma, itu menunjukkan kepada tolab, lakinnaha, tetapinya halumma, la takbalu, tidak menerima ya al-mukhatabah, akan ya mukhatabah. Karena syarat fi'il amar di atas harus ada dua, kah? Maknanya tolab, bisa menerima ya mukhatabah. Sedangkan ini kan nggak berubah-berubah lughatnya. Berarti nggak menerima ya mukhatabah. Berarti isim fi'il amar. Ya. Silakan bos, mamam bos. Nah, oke. Kita lanjutkan. Tadi halumma orang Arab ada dua kelompok. Kelompok pertama ahlul hijaz kan? Tetap satu model, nggak berubah-ubah. Halumma. Wasaniyatu antul lahiqaha bid-dhamairil barizati. Bermula kelompok yang kedua itu tulhiqa, menghubungkan ia kepada halumma tulhiqaha. Bermula yang kedua itu antulhiqa.
bahwa menghubungkan ia akannya haluma bil dhamairil baridati dengan dhamir yang barid, dengan dhamir yang tampak, yang kelihatan. Bihasabi man hiya musnadatun ilaih. Dengan sekira-kira yang dianya halumma itu disandarkan kepadanya man. Dengan sekira-kira yang dianya halumma itu disandarkan kepadanya man. Jadi ada orang Arab kasih tanda di halumma sesuai fa'ilnya. Makna sesuai dengan man yang halumma disandarkan kepadanya man berarti fa'il lah. Kalau fa'ilnya tasniyah di halumma kasih alif tasniyah. Kalau fa'ilnya jamak kasih waw jamak. Fatakulu maka engkau berkata halumma. Ini enggak ada tanda apa-apa. Kenapa ilnya mufrad? Halumma anta. Halumma antuma. Enggak pakai alif tasnya. Halumu antum. Halmumna antunna. Bil faki wa sukunil lami dengan dibuka idgham halmum. Wal faki wa bil faki dengan dibuka wa sukunil lam dan sukun lam. Halmumna. Halummi. Halummi anti ya. Nah, ini berarti karena dia mengandung makna perintah juga boleh masuk ya mu'annas mukhatabah. Berarti ini pasti fi'il amar ini. Kita udah paham nih. Wahya lughatu Bani Tamimin. Dianya yang kedua itu logat Bani Tamim. Wahya indaha ulai fi'lu amrin. Dan dianya halumma di sisi mereka Bani Tamim itu fi'il amar. Kenapa? Lidalalatiha ala talabi wa qabuliha ya al-mukhatabati. Karena menunjukkannya halumma kepada talab wa qabuliha dan karena menerimanya halumma ya al-mukhatabah akan ya mukhatabah. Ya. Kitab Syarah Qatrun Nada karangan Ibnu Hisham, Syarah Ibnu Hisham sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Nah, mantap kopi ya. Tinggal tambah hudud. Nah, itu. Sedikit lagi. Waqad tabayyana bima istashhadtu bihi minal ayataini anna halumma tusta'malu kasiratan wa muta'addiyatan. Waqad tabayyana dan sungguh telah nyata dengan ma istashhadtu yang saya jadikan contoh dengannya ma apa namanya? Dan sungguh telah nyata bima istashhadtu dengan sesuatu yang saya jadikan saksi kan? Istashhadtu saya jadikan contoh dengan nyama menal ayata ini dari dua ayat di atas. Oleh apa nyata? Anna halumma. Anna fa'il tabayana. Oleh bahwa sungguh halumma tusta'malu itu digunakan akan dianya halumma kasiratan. Dalam keadaan lazim, kasirah lazim, wa muta'adiyatan dan dalam keadaan muta'addi. Jadi halumma ada dua penggunaan kan? Halumma ilaina lazim. Ayolah kamu kemari. Halumma syuhada. Ahdiru syuhada'akum. Hadirkan oleh kalian akan saksi-saksi kalian. Ini halumma muta'addi. Nah, itu. Ya, syarah Qatrun Nada. Ballus Soda li Ibni Hisham. Nah, itu. Masya Allah, udah sejam aja ngajinya. Begitulah teman-teman dan sahabat semuanya. Sedikit belajar. Nggak ngerti. Mungkin beda bidangnya kan. Kalau kalau belajar dari awal insya Allah ngerti. Cuma kalau di tengah-tengah mungkin kan semuanya harus ada. Ini nggak diupload di YouTube, nggak bisa direkam. Saya coba pakai TikTok Studio. Kalau memang nanti rekamannya tersimpan, saya upload. Kalau enggak. Jadi ceritanya bukan masalah nggak ngerti ya. Kita semuanya harus ada tangganya kan dari awal. Dari awal. Kalau dari awal insya Allah terbuka. Cuma kalau tiba-tiba udah di tengah ya bukan salah bukan salah apa namanya? Nggak salah kita, nggak salah yang nyimak juga, nggak ada yang salah. Cuma metodenya. Kan semuanya sifatnya tadaruj pelan-pelan. Sama seperti kita belajar ini budi dulu di sekolah kan habis kan. Ada tahapan. Kalau dari awal insya Allah Pak. Ya, semua orang bilang bahasa Arab itu nggak rumit-rumit banget lah. Mudah dipelajari karena ada rumusnya kan. Maksudnya
ala kadarnya. Kalau mendalam banget tentunya rumit, ya. Nah, saya juga paham dasar-dasarnya saja. Ya, jarang longmat WA tengku fashion store. Ya. Jadi untuk hari ini teman-teman semuanya kita cukupkan sampai di sini dengan panjang-panjang ngajinya kan. Sejam juga udah lebih dari cukup kalau rutin ya. Semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap semangat. Semoga kita semuanya senantiasa dalam lindungan Allah, dalam berkah ridho Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusan kita. Akhirul kalam, mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, teman, mana cara mematiinnya? Agak mau mati dia. Dan apa namanya? Nggak kuat dia. Ternyata aplikasi TikTok Studio berat banget ya. Nggak kuat. Kita colokin laptop langsung katanya kurang baterai. Padahal kalau dom ringan banget. Hmm, matiin juga nggak tahu cara. Matiin berarti tutup aplikasi.